Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak solih-solihah? Semoga dalam keadaan sehat dan bersemangat. Ustazah ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dengan selalu memakai masker jika keluar rumah dan mencuci tangan dan menghindari keramaian. Hari ini Ustazah Vita akan menyampaikan majelis pagi tentang menjaga lisan, yaitu menghindari ghibah. Mungkin kita beberapa pekan inilah ya sering mendengar tentang Bu Tejo. Wah, siapa yang tahu tentang Bu Tejo? Ya, di sini dijelaskan bahwa Bu Tejo ini adalah orang yang suka menggibahi tetangga-tetangganya. Ya, semoga kita tidak termasuk seperti Bu Tejo ya. Karena ada begitu banyak sekali kerugian jika kita melakukan ghibah, dan ghibah itu sangat dilarang oleh Allah SWT. Ya, berbicara dengan teman mungkin sangat mengasihkan ya, sampai kita kadang tidak sadar apa yang kita bahas. Jadi saking mengalirnya tanpa kita sadari, kadang-kadang bahkan kita sudah membicarakan orang. Na'udzubillah min dzalik. Ini Rasulullah sudah mewanti-wanti umatnya. Kita kan sebagai umat Rasulullah, kita sudah diwanti-wanti dari awal untuk selalu menjaga lisan kita, karena begitu banyak umat manusia yang hancur karena lisannya. Ada beberapa cara untuk menjaga lisan kita agar terhindar dari ghibah. Yang pertama adalah menjaga lisan dan hati kita. Ini disampaikan oleh Rasulullah bahwa manusia itu bisa diselamatkan dengan cara menjaga lisan, menjaga hati, dan sekiranya bahkan lebih baik kita di rumah berghibah dengan. Kemudian yang kedua adalah kita diminta untuk lebih baik di rumah saja agar kita terhindar dari ghibah kita. Lebih baik kita menangisi dosa-dosa kita daripada kita berghibah dengan orang lain. Yang kedua adalah berbaik sangka dan menjaga hati kita selalu berpikir positif. Ya, karena ada sebuah hadis yang menyampaikan bahwa jauhilah prasangka, karena prasangka itu adalah sedusta-dustanya pembicaraan. Yang ketiga adalah menghindari dari mencari-cari kesalahan orang lain, karena apabila kita mencari kesalahan seorang muslim, itu sama aja kita menghancurkan muslim itu sendiri. Jadi kita sebagai umat muslim benar-benar dilarang untuk menghindari, dan kita diminta untuk menghindari untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Yang keempat adalah menghindari sifat iri, karena apabila kita iri maka semua kebaikan orang akan tertutupi, yang terlihat hanya kekurangan-kekurangan kita, dan orang lain hanya lebihnya saja. Jadi hindarilah sifat iri, karena iri itu ibarat kayu yang terbakar oleh api. Jadi iri kita itu seperti api, dan kayu itu adalah amalan kita. Jadi sedikit demi sedikit amal kita akan dimakan oleh api itu. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah hindari dari. Yang kelima yang terakhir ini adalah menghindari sifat mencaci maki, karena ini benar-benar sangat dilarang oleh agama kita. Kalau kita tidak tahu sesuatu, kita tidak boleh mencaci maki orang walaupun ada dasarnya, apalagi kalau tidak ada dasarnya. Jadi kita tidak boleh sama sekali mencaci maki siapapun. Ya, itu 5 tadi cara agar kita terhindar dari sifat ghibah. Oleh sebab itu harapan ustazah
5 hal itu tadi bisa kita lakukan dan bisa kita amalkan, Allah sebaik-baik pelindung. Hanya Allah yang dapat menjaga lisan kita, jadi kita harus selalu berdoa supaya lisan kita selalu terjaga dan selalu terbimbing, hingga yang keluar dari lisan kita adalah hal-hal yang baik, bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang mengundang ghibah. Karena ghibah itu diibaratkan adalah ketika kita membicarakan teman kita, sama saja kita memakan daging atau bangkai tubuhnya. Jadi ketika kita membicarakan si fulan di belakangnya, itu sama saja kita memakan daging dia. Jadi kita memakan daging saudara kita sendiri, dan itu dalam keadaan yang sangat-sangat menjijikan. Itu yang dapat Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat, semoga kita terhindar dari sifat ghibah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.